Informasi selanjutnya, Ikatan Dokter Indonesia meminta pemerintah untuk memperpanjang masa PPKM darurat. Sebab hingga saat ini, laju pertumbuhan kasus positif COVID-19 belum menunjukkan penurunan. Berikut wawancara khusus jurnalis JPM TV Nurul Khotimah dan juru kamera Sebastian Dimas bersama Ketua Tim Mitigasi PBID Adip Humaydi. Sudah lebih dari 1 pekan pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PPKM darurat Jawa dan Bali untuk menekan laju pertumbuhan kasus positif COVID-19. Namun hingga saat ini angka kasus positif COVID-19 dan juga angka kematian semakin meningkat setiap harinya. Namun di lain sisi, angka kesembuhan dari pasien positif COVID-19 ini juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Di mana kemarin angka kesembuhan ini mencapai lebih dari 20.000 per harinya. Lalu apakah penerapan PPKM darurat Jawa dan Bali ini bisa dikatakan optimal untuk menekan laju pertumbuhan kasus positif COVID-19 di Indonesia? Untuk membahasnya, saya saat ini sudah bersama dengan Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adip Humaydi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Satgas COVID-19 dari data laju pertumbuhan kasus positif COVID-19, lalu juga data kematian dan juga data tingkat kesembuhan. Dan berdasarkan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah ini sudah lebih dari 1 pekan nih dok. Evaluasinya dari PBID ini seperti apa? Ya, jadi kalau kita mengevaluasi dari PPKM daruratnya, mungkin masih belum ya. Kita belum bisa melihat dampak yang sekarang atau apa yang terjadi sekarang ini, apakah memang ini menjadi satu bagian intervensi dari PPKM darurat. Tapi yang jelas yang bisa kita katakan, parameter yang selalu kami sampaikan itu bukan hanya parameter yang indikator epidemiologis ya, laju peningkatan, berapa jumlah positivity rate, persentase positivity rate dibandingkan dengan jumlah spesimen yang diperiksa, bukan hanya itu. Yang kita lihat terutama adalah okupansi rate-nya. Jadi okupansi rate di fasilitas kesehatan, baik itu di rumah sakit atau di puskesmas. Nah, real yang ada di lapangan saat ini, dan ini saya kira mungkin belum jadi efek dari PPKM darurat, karena ini adalah efek dari mulai pasca mudik ya. Jadi mulai di bulan akhir Mei, Juni, dan sekarang juga masih terjadi dan lonjakan kasus ini ya, ini karena dampak dari itu. Ya kita berharap sih sebenarnya 1 minggu dan mungkin mudah-mudahan minggu depan ada efek yang bisa kita lihat. Dan itu bisa juga kita lihat dari indikator yang ada di lapangan gitu loh. Bagaimana implementasi penyekatan, implementasi pembatasan sosial masyarakat, kemudian pembatasan di beberapa tempat yang menjadi tempat berkumpulnya publik. Itu saya kira itu menjadi satu parameter. Tapi yang jelas kalau kami konsentrasinya adalah bagaimana sekarang mengurangi flow pasien yang ke fasilitas kesehatan. Karena jujur dengan kondisi yang saat ini, kemampuan fasilitas kesehatan dan kemudian termasuk dukungannya ya, SDM, sarana prasarana, alat ini atau oksigen bahkan, itu menjadi satu problem yang terjadi saat ini, sehingga memang harus ada upaya yang tegas yang untuk di hulunya untuk mengurangi flow ini, karena kita sudah tidak mampu gitu. Artinya rumah sakit tidak bisa hanya sekedar menambah kapasitas saja. Tapi kalau menambah kapasitas pasti ada konsekuensi penambahan SDM dan sebagainya. Tapi dengan kondisi saat ini, kalau kita bicara di dalam satu ilmu disaster, ada namanya functional collapse, ada structural collapse. Ini adalah functional collapse. Ini kan PPKM masih akan berlangsung sampai tanggal 20 Juli nanti ya, dokter. Lalu kira-kira mulai kapan sih dok efek dari PPKM ini bisa terlihat? Mungkin penurunan kasusnya ini mulai terlihat tuh kira-kira kapan? Ya kalau kita bicara masa inkubasi ya, itu tentunya kita bisa melihat dari 2 minggu atau 14 hari ya. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin, sekarang pun juga harus diupayakan evaluasi dan bukan tidak mungkin juga kita harus sampaikan juga kepada masyarakat dan juga nanti mohon ini juga menjadi asupan untuk pemerintah bahwa kemungkinan PPKM darurat itu bisa diperpanjang. Karena dengan kondisi yang kita masih melihat yang implementasi di lapangan yang masih kurangnya kesadaran dari masyarakat. Ya, ini saya kira perlu ada upaya-upaya yang juga harus lebih gencar lagi untuk angkat sosial sambil sekaligus memberikan ketegasan untuk di lapangan itu. Tapi kalau dari ID sendiri menyarankan lebih baik diperpanjang lagi atau bagaimana? Kalau melihat kondisi saat ini ya, ini sekarang kita memakai parameter saat ini, ya kami memprediksi ini kemungkinan harus diperpanjang. Berapa lama? Artinya kita kan evaluasi tiap 2 minggu. Jadi ini sampai tanggal 20 nanti mungkin ditambah lagi 2 minggu kita dievaluasi lagi. Karena kalau dari sudut pandang kami, maka kita berharap efek dalam konteks intervensi di hulu yang dilakukan dalam PPKM darurat ini akan memberikan dampak
berkurangnya flow ke fasilitas kesehatan, sehingga itu kemudian kita harapkan itu turun kasusnya. Dokter, saat ini kan tingginya pasien yang dinyatakan positif COVID-19 ini juga rata-rata disumbang dari para tenaga kesehatan yang terpapar dari COVID-19. Kalau dari catatan ini sendiri sudah berapa banyak sih dokter mungkin saat ini ya para tenaga kesehatan yang tumbang ataupun juga gugur saat menangani COVID-19? Ya, jadi ada dua ya. Yang pertama yang wafat dan kemudian yang kedua yang kemudian terpapar dan juga dirawat ya. Jumlah kematian memang sekarang total sampai per tanggal 8 Juli itu 458. Nah, 458 itu kalau kita bandingkan dari gradasi mulai dari Januari ya. Katakanlah Desember dan Januari itu waktu itu juga jumlah kasus yang cukup banyak gitu. Yang kemudian memberikan satu resiko juga kematian pada teman-teman dokter terutama dan teman-teman tenaga kesehatan yang lain juga tinggi. Januari itu 65 orang, kemudian Februari ada 31 turun. Kemudian Maret 16, April 8, nah Mei sebenarnya turun 7. Nah, tapi ini kemudian melonjak kembali pada bulan Juni, ada 48 bulan Juni. Dan bulan Juli sampai per tanggal 8 Juli itu udah ada 35. Nah, ini yang wafat ya. Kemudian kalau kita bandingkan, memang jumlah ini belum melampaui dari jumlah Januari yang 65 tadi. Tapi yang terpapar, yang sakit ini lebih banyak daripada di bulan Desember Januari. Contoh umpamanya, kemarin laporan dari teman-teman Surabaya ada 124 dokter yang kemudian terpapar. Di Surabaya? Di Surabaya saja. Kemudian di Kudus ada 813 tenaga kesehatan, 70 diantaranya dokter. Nah, terus kemudian di Jogja 167. Ya, terus kemudian ini data yang report yang lengkap ya. Terus kemudian di mana itu di Jakarta ya juga ya cukup banyak ya, kita belum mendata semua, tapi kami sudah minta dan laporan di lapangan khususnya untuk yang Jawa ini jumlahnya lebih banyak, memang jauh lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Dokter, kan kalau yang kita tahu ini para tenaga kesehatan sudah mendapatkan 2 dosis vaksin ya dok ya, tapi masih banyak juga yang akhirnya harus tumbang karena terpapar COVID-19 dan ini rencananya juga Kementerian Kesehatan akan melakukan vaksin dosis ketiga ya dok ya, namun menggunakan jenis vaksin yang berbeda yakni Moderna begitu. Lalu efek sampingnya seperti apa sih dok? Karena kan yang kita tahu kan dosis pertama dan dosis kedua ini menggunakan Sinovac, lalu dosis yang ketiga ini rencananya mulai pekan depan menggunakan Moderna. Lalu efek sampingnya itu nanti seperti apa dok? Ya, jadi yang pertama tentunya kita mengapresiasi upaya dari pemerintah ya untuk memberikan booster. Jadi kalau istilah kita bukan dosis ketiga tapi booster. Dan booster itu bukan tidak mungkin juga nanti masyarakat pun juga membutuhkan booster gitu. Cuman memang kembali lagi ini ada skala prioritas yang harus dilakukan dengan kebutuhan kita terkait dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan, maka kemudian upaya itu dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, kami dari dia memang mengkaji dalam konteks jenis yang akan diboosterkan itu apa, karena kalau kita bicara platform ada beberapa platform daripada vaksin itu loh, dan kemudian ini ada platform yang berbeda dari dosis pertama kedua gitu ya. Nah, ini apakah kemudian ada efek samping, apakah kemudian kajian-kajian referensi. Nah, ini yang kemarin juga akhirnya dikaji oleh beberapa pakar termasuk dari ITAGI pun juga udah mengkaji hal ini. Dan Kementerian Kesehatan pun juga berdasarkan laporan juga sudah melakukan koordinasi dengan ITAGI untuk mengkaji vaksin dengan platform yang berbeda dari dosis pertama dan dosis kedua. Istilah kalau di kita adalah namanya vaksin koktail karena berbeda. Dan referensi atau dari hasil kajian ITAGI yang seperti yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, maka ini akan meningkatkan efektivitas daripada antibodi atau kekebalan pada tubuh pada saat diberikan dengan vaksin dan platform, salah satunya dengan Moderna ini gitu. Tapi sekali lagi yang utama ya bukan hanya itu. Kembali lagi protokol kesehatan, SOP pelayanan itu juga tetap harus menjadi penting. Kami pun selalu sampaikan pada teman-teman tenaga medis, ini adalah satu bagian. Tapi tetap protokol kesehatan pada saat melakukan pelayanan, jangan abai, tetap waspada. Oke, baik. Berarti memang protokol kesehatan walaupun sudah divaksin ini tetap harus dijalankan gitu dok ya sama masyarakat, dan PPKM darurat ini bukan hanya ketegasan dari pemerintah saja, tetapi juga masyarakat harus benar-benar sadar untuk mengurangi mobilitas di luar rumah. Oke, baik, terima kasih Dokter Adib atas waktunya untuk berbincang dengan JPM TV. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Kumaydi, Nurul Khotimah, Sebastian Dimas, JPM TV.